Taman Sari Yogyakarta adalah salah satu situs bersejarah paling penting sekaligus ikon budaya kota Yogyakarta yang menyimpan banyak kisah menarik. Terletak di wilayah Patehan, Kecamatan Keraton, tepat di sebelah barat megahnya Keraton Yogyakarta. Kompleks ini membentang di lahan seluas sekitar 10 hingga 12 hektar dengan tata ruang yang sangat teratur. Taman Sari ini memiliki posisi yang sangat strategis, berdekatan dengan pusat pemerintahan Kesultanan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan serta budaya keraton sejak masa kejayaannya dahulu. Dikenal pula sebagai Istana Air, sebutan ini muncul karena keberadaan kolam dan danau buatan yang menjadi ciri khas utama taman bersejarah ini. Di tengah kompleks terdapat danau buatan yang bernama Segaran yang dikelilingi jaringan kanal, lorong bawah tanah, serta berbagai bangunan yang saling terhubung dan tertata dengan rapi. Semua elemen tersebut memberi nilai estetika sekaligus fungsi multifungsi bagi kehidupan keraton pada masa itu. Tidak hanya sebagai taman rekreasi, Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan yang melindungi kesultanan dari ancaman eksternal dengan sangat efektif. Latar belakang pembangunan Taman Sari ini bermula pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi penguasa pertama Kesultanan Yogyakarta dan memerintah antara tahun 1755 hingga 1792 dengan penuh kebijaksanaan. Pembangunan dimulai sekitar tahun 1758 hingga 1765 dan berlangsung dalam beberapa tahap penting. Sultan Hamengkubuwono I sendiri merupakan tokoh utama yang mendirikan kesultanan setelah Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta secara resmi. Taman Sari dibangun sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan, sekaligus tempat rekreasi dan pemandian bagi sultan serta keluarganya pada masa itu. Pembangunan kompleks ini dipimpin oleh Tumenggung Mangundipuro yang merupakan seorang arsitek dan panglima yang ahli dalam teknik bangunan tradisional maupun modern di saat itu. Ia dibantu oleh Lurah Dawelengi yang berasal dari suku Bugis dan memiliki keterampilan konstruksi tersendiri. Untuk memperkaya desainnya, Mangundipuro bahkan menempuh perjalanan ke Batavia guna mempelajari arsitektur Eropa, khususnya Portugis, yang mempengaruhi berbagai detail bangunan. Kombinasi inilah yang menghasilkan perpaduan budaya bangunan yang unik, melambangkan keterbukaan budaya Jawa dalam menerima pengaruh tanpa kehilangan identitas lokal yang begitu kuat. Taman Sari sendiri terdiri dari kolam dan danau buatan Segaran, bangunan pemandian, lorong rahasia, sumur bawah tanah, hingga area benteng pertahanan yang menyatu dengan tata letak taman. Fungsi taman bukan hanya sebagai tempat rekreasi dan meditasi keluarga kerajaan, namun juga sebagai sistem pertahanan rahasia.
Harmoni tata ruang dan aliran air dalam taman mencerminkan filosofi Jawa akan keseimbangan antara manusia dan alam. Masa lalu sosial bermasyarakatnya itu ini hanya punya keraton. Sosialnya dia hanya bersosial bersama dengan keluarga keraton, karena Taman Sari itu dibangun buat keluarga keraton. Ya, zaman dulunya, karena bukan buat umum. Ya, seperti Taj Mahal itu kan buat seorang putri dibangun. Dan dia seorang laki-laki terhadap seorang putri yang dicintainya. Nah, kalau Taman Sari dibangun itu untuk keluarga besarnya, khusus dia bersosial bersama dengan keluarga besarnya. Dari segi sosial dan budaya, Taman Sari berperan besar dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang berada di keraton maupun masyarakat di sekitarnya. Taman ini merupakan simbol dari kekuasaan Sang Sultan yang mencakup tidak hanya pada bidang politik, tetapi juga pada bidang pelestarian budaya dan spiritualitas. Taman ini juga menjadi pusat dari seluruh kegiatan di kerajaan, mulai dari ritual keagamaan hingga perayaan kenegaraan. Pemandian-pemandian yang berada di taman ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kebersihan dalam tradisi spiritual, di mana air melambangkan kemewahan sekaligus kesucian dan ketenangan batin. Pada zamannya, Taman Sari menjadi pusat kehidupan sosial di sekitarnya. Berbagai aktivitas seperti perayaan tradisional dan perdagangan berkembang akibat kehadiran kerabat dan tamu kerajaan. Bahkan setelah masa kejayaan Kesultanan, sebagian kompleks berubah menjadi pemukiman yang dikenal sebagai Kampung Taman, di mana pusat kehidupan sosial masyarakat terus berkembang. Perpaduan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa juga mencerminkan dinamika sosial budaya saat itu, dengan budaya Jawa sebagai mayoritas yang terbuka terhadap pengaruh luar. Sistem lorong rahasia dan sumber bawah tanah juga menunjukkan strategi pertahanan yang penting, terutama ketika peristiwa Geger Sapei, di mana pasukan Inggris datang menyerang Yogyakarta pada tahun 1812. Umbul Binangun merupakan pusat dari keseluruhan kompleks pemandian Taman Sari. Namun, keindahan dan fungsi arsitekturnya tidak hanya terletak pada kolam itu sendiri. Di sisi kanan dan kiri Umbul Binangun berdiri dua bangunan penting yang memiliki fungsi berbeda dan menjadi bagian dari kehidupan harian Sultan serta keluarganya. Di selatan Umbul Binangun terdapat Gedong Carik, yaitu sebuah bangunan berbentuk lorong memanjang dengan dua ruang di kanan dan kiri bagian dalamnya. Sesuai namanya, gedong ini merupakan tempat para carik atau juru tulis keraton untuk menjalankan tugas administrasi dan pencatatan penting. Selain berfungsi sebagai ruang kerja para cari, gedong cari juga memiliki peran struktural penting, yaitu bangunan ini sekaligus menjadi jalan masuk menuju Pasarean Ledok Sari, area yang didedikasikan sebagai ruang peristirahatan dan komplementasi bagi Sultan. Saat ini, bangunan ini
ini sering digunakan sebagai ruang pamer kecil atau area dokumentasi sejarah dari Taman Sari. Sementara itu, di Umbul Binangun, antara Umbul Pamuncar dan Umbul Panguras, terdapat sebuah menara tinggi yang menjadi salah satu titik paling eksklusif dalam kompleks pemandian. Dahulu, hanya sultan yang diperbolehkan naik ke menara ini. Menara ini terdapat 3 tingkat, yang dimana di atas jendela menara, Sultan dapat melihat langsung ke area pemandian Umbul Panguras, mengawasi suasana atau sekedar menikmati ketenangan dari ketinggian. Menara ini menunjukkan bagaimana Taman Sari dirancang bukan hanya untuk estetika, tetapi juga sebagai ruang pengawasan dan ruang penguasa untuk menikmati panorama kolam secara privat. Bagian bangunan yang ada di Taman Sari, terdapat elemen yang sering luput dari perhatian, yaitu pintu-pintu yang ada di Taman Sari itu sendiri. Sebelum memasuki kompleks melalui jalur wisata yang dikenal hari ini, Taman Sari sebenarnya memiliki pintu masuk asli yang berbeda. Di masa lalu, pintu lama ini menjadi gerbang utama yang menghubungkan Taman Sari dengan area keraton dan pemukiman sekitar. Melalui pintu inilah para abdi dalam, penjaga, hingga keluarga keraton keluar masuk untuk menjalankan tugas mereka. Kini pintu tersebut telah ditutup sepenuhnya. Bentuknya hanya tersisa sebagai jejak arsitektur saja. Fokus kepada gerbang utama. Saat melangkah melewati pintu gerbang utama, pengunjung biasanya langsung diarahkan menuju pintu Umbul Binangun. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa tepat setelah melewati gerbang besar ini, terdapat deretan pintu-pintu di sisi kanan dan kiri yang kini sudah tidak digunakan lagi. Dahulu, pintu-pintu ini berfungsi sebagai akses menuju ruang-ruang pendukung seperti tempat penjaga, ruang persiapan, atau jalur alternatif menuju area inti Taman Sari itu sendiri. Kini pintu-pintu tersebut telah ditutup rapat. Selain itu, terdapat pula pintu menuju Umbul Binangun, salah satu bagian paling ikonik dari Taman Sari. Di masa lalu, pintu ini menjadi jalur khusus bagi sultan menuju area pemandian pribadi. Di balik pintu ini berlangsung juga berbagai ritual kerajaan yang jauh dari mata publik. Tidak jauh dari area utama,
sebuah struktur unik, yaitu bangunan segi delapan, salah satu bentuk arsitektur paling mencolok di Taman Sari. Bangunan ini memiliki pintu-pintu lengkung yang tersusun simetris mengarah ke berbagai sisi luar. Di masa lalu, pintu-pintu pada bangunan segi delapan berfungsi sebagai jalur penghubung antar bagian kompleks, pintu sirkulasi udara dan cahaya, sekaligus titik pengamatan bagi penjaga. Kini, sebagian pintu di bangunan segi delapan masih dapat dilewati, sementara yang lainnya telah ditutup atau hanya menyisakan bingkai lengkungannya saja. Dari sudut pandang arsitektur, pintu-pintu ini memperlihatkan perpaduan gaya Jawa, Portugis, dan sentuhan Eropa yang pernah mempengaruhi desain keraton. Dahulu di bagian depan Istana Air ini terdapat sebuah dermaga yang menjadi pintu masuk utama. Kan tapi sekarang dermaga itu telah beralih fungsi menjadi rumah-rumah warga. Yang tersisa darinya hanya puing-puing bangunannya saja. Dari dermaga ini Sultan menaiki perahu-perahu kecil untuk menuju pintu Istana Air, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke kolam pemandian, ruang peristirahatan, atau bangunan-bangunan tertentu. Keberadaan dermaga menunjukkan betapa pentingnya air dalam sistem mobilitas dalam kompleks ini. Keindahan Taman Sari tidak bertahan sepenuhnya. Kompleks Taman Sari ini mengalami kerusakan berat setelah terjadi gempa Yogyakarta pada tahun 1867 yang merupakan salah satu gempa terbesar dalam sejarah Jawa. Guncangan tersebut merobohkan beberapa bagian bangunan, meninggalkan dinding-dinding retak dan juga struktur yang runtuh. Bencana ini membuat sebagian besar dari area Taman Sari menjadi tidak dapat difungsikan kembali seperti semula. Lalu kerusakan semakin parah setelah terjadi gempa lagi pada tanggal 27 Mei 2006 yang menyebabkan banyak bagian yang sebelumnya sudah rapuh mengalami keretakan tambahan sehingga mempercepat proses pelapukan. Selain dari kompleks Taman Sari, bangunan Istana Air juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan saat ini, selain terlihat bangunan yang rusak, terdapat sebuah kepala patung yang tertimbun tanah. Kepala patung tersebut jatuh dari atap paling atas bangunan karena gempa, dan bisa dibayangkan betapa besar getaran gempa hingga membuat patung yang sangat berat itu sampai terjatuh. Tahun 1867 gempa Yogyakarta 9,sekian skala Richter, danaunya hilang, airnya hilang. Airnya hilang karena ada kerekahan tanah sehingga airnya hilang, jadi tidak ada air lagi. Zaman dulu ini pintu keluarnya Taman Sari. Zaman dulu masuknya dari barat karena sudah menghadap kiblat, sudah Islam. Itu keluarnya ke timur, tapi sekarang karena di barat sudah banyak rumah, juga masuk pintu Taman Sari itu dari timur. Saat ini, Taman Sari tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi objek wisata sejarah yang menarik ribuan pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Keberadaannya memberi dampak ekonomi positif serta memperkuat identitas masyarakat Yogyakarta terhadap kekayaan warisan leluhur mereka. Pelestarian Taman Sari pun menjadi sarana edukasi tentang sejarah dan budaya bagi generasi muda.
Tapi untuk sekarang bersosial ya karena ini tempat wisata. Tuh. Kalau perekonomian ya terjadi perekonomian, ada transaksi, ada warung-warung, ada penjualan tiket, ada guide, kan gitu. Seperti itu. Taman Sari Yogyakarta adalah warisan budaya luar biasa yang menampilkan kompleksitas sejarah, arsitektur, dan dinamika sosial masyarakat Jawa pada abad ke-18. Dari pembangunan hingga pelestarian modern, taman ini menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam dan pusat kehidupan kerajaan. Melalui Taman Sari, kita belajar untuk menghargai dan menjaga warisan budaya serta memahami bagaimana masa lalu membentuk budaya hidup yang kaya makna untuk masa kini dan masa depan. Sebagai salah satu ikon penting warisan Keraton Yogyakarta, Taman Sari tidak hanya menyimpan jejak kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya adalah tanggung jawab bersama. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, Taman Sari mengajarkan kita untuk terus merawat identitas dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu. Hari ini, Taman Sari bukan hanya menjadi objek wisata, tetapi juga sarana pembelajaran tentang arsitektur, budaya, dan perjalanan sejarah Kesultanan Yogyakarta. Upaya pelestarian yang terus dilakukan membantu menjaga identitas serta nilai historis yang dimiliki situs ini. Dengan video dokumenter Taman Sari ini, kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga bagaimana warisan budaya dapat tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.